Assalamualaikum Solih-Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat, tetap ceria, dan jangan lupa ya, walaupun kita sudah belajar di sekolah, kita harus juga belajar di rumah agar kita lebih memahami apa yang sudah kita pelajari di sekolah dan diulang lagi di rumah ya. Ini namanya anak yang rajin belajar ya. Hari ini kita akan belajar PPKN. Sebelum belajar PPKN kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sodri wa yasirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solih-solihah, hari ini kita belajar PPKN kelas 2, tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama-sama. Kepala banteng adalah lambang sila keempat Pancasila dan ini gambarnya ya teman-teman. Lambang Pancasila sila keempat. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Berikut pengamalan sila keempat di tempat bermain yang menunjukkan sikap yang sesuai ya. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama ya. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah menentukan kelompok bermain dalam sebuah permainan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contohnya bermain kelereng, gobak sodor, atau permainan kelompok yang lainnya ya. Contohnya kasti ya. Permainan-permainan yang menggunakan kelompok, maka kita harus berdiskusi dan bermusyawarah agar kita mendapat kelompok yang benar-benar adil ya. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain, yang pertama adalah tidak boleh memaksakan kehendak kita ya teman-teman. Yang kedua adalah menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman kita. Yang keempat adalah tidak memotong kata-kata teman yang sedang berdiskusi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata santun saat memberi pendapat kita, ya. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat menjaga kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, teman-teman. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima Pancasila. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Berikut contoh hak dan kewajiban yang harus dilakukan di tempat bermain. Nah, ini hak-hak kita di tempat bermain adalah misalnya menggunakan fasilitas bermain di taman. Nah, kewajiban kita di tempat bermain seperti apa ya? Maka kita harus merawat dan menjaga fasilitas bermain di taman agar tidak rusak. Kemudian, misalnya ada hak di tempat bermain
mendapatkan tempat bermain yang bersih, maka kewajiban kita di tempat bermain adalah membuang sampah pada tempat sampah. Seperti itu ya teman-teman. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya, contohnya adalah memarkir sepeda dengan rapi. Ya, nah kalau kita sudah memarkir sepeda dengan rapi, maka terlihat indah. Ya, dan kita berhak memarkir sepeda kita di lahan parkir. Ya, kemudian bergantian menggunakan fasilitas sekolah. Tidak berebut ya teman, agar fasilitas sekolah kita tidak mudah rusak. Ya. Selanjutnya, melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Contohnya piket kelas, kemudian membersihkan ruangan kelas dan membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian menghargai hasil karya teman. Nah, ketika teman menunjukkan hasil karyanya, maka kita harus menghargai teman. Kita harus puji hasil karyanya dengan baik ya. Kemudian baik kepada semua teman sekelas ya. Tidak memilih-milih teman walaupun teman kita berbeda-beda agama, ras, suku, tapi kita tidak memilih-milih teman ya. Nah, terima kasih. Pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.